Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin ma'lum. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, sahabat-sahabati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat berupa kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga kita dapat mengikuti serangkaian event yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Kampus Nusantara. Kenapa sih kita harus bersyukur kepada Allah? Karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah begitu banyak berlimpah ruah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah di dalam Al-Quran, siapa orang yang bersyukur atas pemberian nikmat dariku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang ingkar atas pemberian nikmat dariku, kata Allah, siapapun manusianya, sebesar apapun tingkat jabatan yang dimilikinya, singkat kata, apapun yang dimilikinya, jika sudah ingkar pemberian nikmat dari Allah, maka ingatlah azab Allah begitu sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan ke junjungan alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wa dinul haq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, detik waktu terus berlari, masa pun terus berjalan. Tanpa disadari, kita akan mendekati tanggal 22 Oktober 2021, yaitu bertepatan dengan Hari Santri Nasional yang kita nanti-nantikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang sinergi santri dalam menjaga NKRI. Sebelum saya berbicara tentang santri, sebaiknya kita mengulas kembali sejarah perjuangan para ulama dalam perjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dari kalangan sipil, tidak hanya datang dari sipil saja, tidak hanya datang dari tentara, tapi banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang datang dari kalangan para ulama yang ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Seperti contohnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah salah satu tokoh ulama yang mendirikan pesantren Tebu Ireng sekaligus sebagai tokoh pahlawan Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir di Jombang, Jawa Timur tanggal 14 Februari 1871. Pondok pesantren Tebu Ireng didirikan pada tahun 1899 sekaligus sebagai pelopor pendiri organisasi masa Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki peran dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi tokoh yang ditakuti oleh pihak penjajah. Keberadaannya ditakuti oleh Belanda dan Jepang. Karena apa? Karena keberadaan Kiai Haji Hashim Asy'ari mempunyai pengaruh besar sehingga Belanda mencoba merangkul Kiai Haji Hashim Asy'ari dan menganugerahkan bintang jasa. Tetapi apa yang terjadi? Kiai Haji Hashim Asy'ari justru menolak hadiah yang diberikan Belanda itu.
Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari membuat Belanda menjadi kelimpungan. Yang pertama, memfatwakan bahwa perang melawan Belanda adalah jihad. Fatwa itulah yang membuat Belanda kerepotan karena memantik perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari juga pernah mengharamkan naik haji memakai kapal Belanda. Kemudian penguasa Belanda menjadi bingung karena banyak sekali masyarakat yang mengurungkan niatnya. Kemudian dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari mencetuskan revolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Ini dikeluarkan sebagai respon atau rencana kedatangan Belanda yang bermaksud merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, jika dikaitkan dengan sinergi santri dalam menjaga NKRI, ini sangatlah penting teman-teman. Karena kita sebagai santri, sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pewaris kemerdekaan Indonesia, tugas kita hanyalah menjaga kemerdekaan. Bagaimana cara Indonesia tetap merdeka, Indonesia tetap bebas dari penjajahan, baik itu dari segi ekonomi maupun keteknologian. Santri diharapkan berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan Indonesia dari ancaman kelompok-kelompok yang tanpa toleran. Santri juga harus berdiri, bangkit. Tantangan kita saat ini adalah menghadapi kelompok-kelompok yang ingin merusak negara Indonesia. Santri harus di depan, harus mengawal NKRI, yang bagi kita NKRI adalah harga mati. Santri harus tampil menjadi bagian sumber daya manusia yang tangguh dan unggul. Oleh karena itu, selain menguasai bidang agama, para santri harus terjun di berbagai lapangan, baik itu kepolitikan, ekonomi, perkantoran, perusahaan-perusahaan. Jika perlu, jika bukan santri, siapa yang akan meneruskan Indonesia? Coba saja kita bayangkan jika penerus Indonesia bukan santri yang tidak berlandaskan ilmu, tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, hidup semena-mena. Kemudian apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Indonesia yang ke depannya? Kemudian dikuasai oleh para penerus yang tidak mempunyai, kemudian diteruskan oleh penerus yang tidak berlandaskan agama, hidup dengan semena-mena saja, yang selalu merampas harta rakyat. Dan jika suatu saat nanti kemerdekaan Indonesia direbut kembali oleh penjajah, na'udzubillahi min zalik, jangan sampai sahabat-sahabat semua ini terjadi. Marilah kita bersama-sama mengembangkan tekad NKRI. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, mungkin terdapat salah dan hilaf, justru banyak sekali. Itulah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama, kita sebagai santri adalah penerus bangsa Indonesia yang diharapkan oleh para ulama terdahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.